Sebuah peristiwa yang cukup mengerikan baru-baru ini sempat muncul kembali di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada satu keluarga yang berdomisili di kota Tangerang. Mereka adalah keluarga yang memiliki sebuah usaha bengkel motor yang berlantai 3. Keluarga yang berjumlah sekitar 5 orang tersebut dibakar di dalam rumah mereka itu sendiri. Dan 3 orang diantaranya ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan 1 orang dari keluarga itu mengalami luka bakar yang cukup parah di hampir sekujur tubuhnya. Sementara 2 orang yang lainnya ditemukan hanya tersisa tulang dan belulang karena dagingnya sudah habis terbakar sedemikian rupa. Menurut keterangan yang dihimpun di pos Surat Kabar Nasional, pelaku yang melakukan pembakaran itu adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dia memiliki dendam pribadi terhadap keluarga tersebut, hingga kejadian yang mengerikan tersebut akhirnya terjadi dengan amat sangat tragis. Dokter muda itu membakar satu rumah yang berisikan satu keluarga di dalamnya. Dia berhasil membakar pacar dan kedua orang tuanya dalam keadaan yang masih hidup. Dokter muda itu mengaku bahwa dia merasa depresi dan juga sangat frustasi, sebab bayi yang berada di dalam kandungannya tidak diakui oleh pacarnya. Terlebih kedua orang tua dari pacarnya itu tidak menyetujui hubungan dari mereka, dan lebih memilih mengusir si dokter muda itu saat dia meminta pertanggungjawaban kepada anaknya. Lantas karena hal tersebut, si dokter muda itu membeli beberapa jerigen bahan bakar minyak di Pertamina dan memilih untuk menyulut api di rumah pacarnya dan membakar seisi keluarga di sana. Dalam peristiwa yang mengerikan ini, saya akan menceritakannya secara sistematis dan dinamis, agar cerita ini tidak hanya menjadi cerita yang memilukan, tetapi juga bisa diambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Sebuah rasa dendam yang menjadi pemicu dan motif seorang dokter muda yang tega membakar dan menghabisi satu keluarga di kota Tangerang. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa situs di portal berita nasional, diketahui bahwa satu keluarga yang menjadi korban atas kekejaman tersebut terdiri dari seorang pria yang bernama Leonardi Saputra yang berusia sekitar 34 tahun. Dan seorang bapak yang bernama Edi Saputra yang berusia sekitar 63 tahun. Dan seorang ibu yang bernama Lilis Taslim yang berusia sekitar 54 tahun. Ketiga korban tersebut bertempat tinggal di kawasan Ruko Cibodas di kota Tangerang di sebelah selatan dari ibu kota Jakarta. Menurut keterangan dari beberapa warga sekitar, satu keluarga yang menjadi korban atas kejadian itu dikenal sebagai keluarga yang cukup tertutup. Mereka jarang sekali bersosialisasi dan bergaul di wilayah sekitar. Hal itu kemungkinan besar, karena keluarga tersebut memiliki ruang lingkup terbatas di seputaran kawasan ruko, hingga membuat para warga kemudian tidak cukup untuk mengenal dekat satu persatu orang yang tinggal di rumah tersebut. Mereka hanya sempat sesekali bertemu dan bertegur sapa seadanya, ketika tidak sengaja berpapasan saat mereka berbelanja kebutuhan rumah. Menurut kesaksian dari beberapa warga, kejadian yang mengerikan itu terjadi begitu sangat cepat. Dan mereka sempat terkejut karena mendengar sebuah ledakan yang cukup keras di sebuah ruko di dekat dari rumah mereka. Suara itu terdengar seperti bom yang meletus kencang, hingga mereka merasa panik dan langsung bergegas berlari untuk menghampiri tempat kejadian. Salah satu warga mengungkapkan bahwa dirinya mendengar sekitar 4 kali suara ledakan yang cukup keras. Ledakan itu disusul oleh ledakan-ledakan yang lainnya, yang diiringi oleh suara teriakan meminta pertolongan dari beberapa orang yang berada di dalam bengkel tersebut. Saat itu dia bersama dengan warga yang lain kemudian berlari dan menghampiri sumber dari suara ledakan tersebut. Hingga ternyata sumber ledakan itu berasal dari sebuah bengkel yang berada di kawasan ruko di sana. Para warga itu melihat dari atas jendela terdapat 2 orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri dan mereka berteriak meminta pertolongan kepada warga di sekitar. 2 orang tersebut tampaknya sedang terjebak oleh kepungan api yang setiap detiknya berkobar dan dengan kecepatan tinggi melahap seisi bengkel yang dijadikan rumah tinggal dari keluarga mereka. Dengan peralatan yang seadanya, para warga seketika langsung berinisiatif untuk menolong. Namun karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup banyak, mereka selanjutnya menyuruh 2 orang itu untuk segera turun dan meloncat dari rumah yang berlantai 2 tersebut. Hingga beberapa menit berikutnya, tanpa banyak berpikir, keduanya kemudian melompat dan mendarat ke jalan raya di sekitar rumahnya. Warga seketika dengan cepat langsung bergegas untuk menolong. Mereka memapah tubuh kedua orang itu dan dengan cepat membawanya ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan beberapa warga di pos berita nasional, 2 orang yang berhasil selamat dari kebakaran itu tidak mengalami luka yang cukup parah.
Mereka hanya cedera saat mencoba untuk menyelamatkan diri dari lantai 2 di rumah mereka. Warga pun bercerita bahwa setelah beberapa menit kemudian kobaran api kian membesar, api itu menyebabkan kerusakan yang cukup parah hingga membuat seisi rumah sampai terbakar dengan cukup hebat. Warga juga baru mengetahui bahwa ternyata terdapat 3 orang penghuni rumah yang terjebak di sana, hingga kemungkinan mereka tidak selamat dan terbakar saat masih dalam kondisi yang masih bernapas. Beberapa jam kemudian pemadam kebakaran akhirnya sampai di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya menyalakan air dari mesin tangki dan mulai bergerak cepat untuk memadamkan api di rumah tersebut. Pemadam kebakaran yang berjumlah sekitar puluhan petugas tersebut harus bersusah payah dalam memberhentikan kobaran api dikarenakan ada beberapa sepeda motor yang ternyata ikut terbakar di dalam rumah tersebut. Sebagai sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha sebuah bengkel motor, dapat dipastikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa barang yang menjadi pemicu api berkobar begitu sangat cepat dan besar. Hingga setelah beberapa jam menjalankan tugas, pihak pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api dan mendinginkan rumah tersebut. Beberapa petugas kemudian bergegas untuk menyisir ke dalam rumah, dan di sebuah sudut rumah itu terdapat beberapa potongan tubuh seorang manusia. Tubuh itu jelas sudah terbakar, bahkan 2 di antaranya sudah sangat menghitam dan tersisa hanya tulang belulangnya saja. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa beberapa potongan tubuh itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Rumah yang berlantai 2 tersebut seketika menjadi istana neraka karena sebuah kobaran api. Beberapa barang berharga yang berada di dalamnya terlihat hangus terbakar dan tidak bersisa apapun dalam keadaan yang utuh. Para warga benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka baru saja saksikan. Terlebih kebakaran itu menyebabkan 3 orang yang menjadi korban. Hingga hal itu menambah rasa kengerian dan ketakutan yang mereka rasakan. Beberapa warga kemudian bersaksi di hadapan petugas kepolisian bahwa mereka telah melihat 1 orang terduga pelaku yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Para warga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian kebakaran itu, mereka melihat seorang wanita yang sedang berdebat dengan pemilik bengkel motor. Perdebatan itu terdengar seperti teriakan dan cacian yang terlontar dari mulut si wanita di halaman depan ruko bengkel motor tersebut. Hingga kemudian, wanita yang diduga menjadi pelaku itu pergi dan beberapa jam kemudian, dia datang kembali ke tempat itu sambil berlari dan menyiramkan beberapa plastik yang diduga berisikan bahan bakar bensin. Hingga beberapa detik selanjutnya dia kemudian menyalakan sebuah korek api dan membakar seisi rumah tersebut. Warga yang melihat aksi itu sempat mengejar si wanita. Namun karena dia berada di posisi yang lumayan jauh dari tempat kejadian, si wanita yang langsung berlari itu ternyata tidak berhasil untuk diamankan. Saat itu dia lebih berfokus kepada 2 orang yang terjebak dan meminta untuk diselamatkan dari dalam rumah yang terbakar tersebut. Mendengar kesaksian yang diutarakan oleh beberapa warga, pihak kepolisian kemudian menyisir lokasi kejadian dan berhasil menemukan sebuah mobil yang mencurigakan yang terparkir di dekat dari lokasi kejadian. Mereka kemudian berinisiatif untuk mengecek ke dalam mobil, dan ternyata menemukan sebuah bukti beberapa bungkus plastik yang berisikan cairan bahan bakar bensin. Saat itu pihak kepolisian langsung bisa memastikan bahwa mobil itu adalah milik dari pelaku yang melakukan pembakaran di rumah bengkel motor tersebut. Hingga beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian mendapatkan sebuah laporan bahwa terdapat 1 orang wanita yang telah mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Wanita itu berjalan di sebuah jalan tol utama kota dan berniat menabrakkan diri dan mengakhiri hidupnya di sana. Namun karena aksinya berhasil digagalkan, dia kemudian diamankan dan diinterogasi di kantor kepolisian. Saat diinterogasi itu, si wanita mengaku bahwa dia telah membakar rumah dari pacarnya, hingga karena itu dia ingin menebus dosa dan menghabisi nyawanya sendiri. Si wanita tersebut mengaku berada di luar kendali dan saat melakukan aksi pembakaran rumah itu karena sebuah emosi yang meluap cukup tinggi di dalam dirinya. Wanita muda yang bernama lengkap Mary Anastasia itu berusia sekitar 30 tahun dan dia bekerja sebagai seorang dokter umum di rumah sakit. Anastasia kemudian mengajak pacarnya untuk bertemu, dirinya meminta untuk pernikahan itu untuk segera dilakukan. Menurut keterangan dari adik Leonardi, saat itu pacar kakaknya meminta uang sebesar 300 juta rupiah, hal itu sebagai mahar untuk pernikahan di antara keduanya. Leonardi sebenarnya sempat menolak, dia mengatakan bahwa uang itu terlalu besar untuknya dan orang tuanya tidak akan memberikan mahar sebanyak yang diinginkan oleh Anastasia. Namun karena keegoisan dari Anastasia, dia tetap memaksa Leonardi untuk berusaha dan mendapatkan uang tersebut.
Dan dari sanalah hubungan di antara keduanya sempat terpisah jarak. Leonardi seperti mengelak untuk bertemu, bahkan sekedar untuk membalas pesan dari Anastasia. Hingga hal itu menjadi pemantik emosi yang cukup tinggi dari seorang wanita yang sedang hamil muda tersebut. Dalam beberapa pesan atau panggilan telepon, Anastasia sering memarahi dan menekan Leonardi untuk segera menikahinya. Pesan itu bahkan berisikan ancaman jika Leonardi tidak mau bertanggung jawab untuk menikahinya, maka dia akan membakar rumah dari kedua orang tuanya. Leonardi yang memiliki sifat kedewasaan yang cukup tinggi, tidak pernah menanggapi ancaman dari pacarnya sebagai tindakan serius. Dia bahkan tidak balik marah saat dirinya dicaci dan dimarahi oleh Anastasia. Dan kejadian itu kemudian berawal dari Anastasia yang ingin memaksa bertemu dengan Leonardi. Beberapa minggu tidak mendapat kabar apapun dari pacarnya membuat Anastasia mengaku sangat depresi dengan masalah ini. Anastasia kemudian mengirimkan pesan kepada Leonardi dan dia ingin bertemu di rumah milik orang tuanya. Meskipun Leonardi tidak menanggapi, Anastasia tetap pergi dan menuju ke rumahnya. Setelah sampai di halaman depan rumah itu, Leonardi kemudian bertemu dengannya. Saat itu Anastasia bertanya, kenapa dia tidak boleh untuk masuk ke dalam rumahnya? Namun Leonardi beralasan bahwa kondisi sedang tidak baik dan jika Anastasia memaksa masuk, maka akan semakin kisruh dan tidak kondusif. Dari sana, pertengkaran di antara mereka kemudian terjadi. Anastasia beranggapan bahwa dirinya tidak dihargai oleh keluarga dari Leonardi. Sementara kedatangannya semata hanya ingin meminta keadilan atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pacarnya tersebut. Anastasia kemudian terlihat sangat marah. Dia kemudian mengancam akan membakar rumah ini dan menghabisi orang-orang yang ada di dalamnya. Anastasia selanjutnya pergi meninggalkan Leonardi dan dia mengendarai mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dari dalam mobil itulah sebuah rencana yang jahat tersusun rapih dan membuat peristiwa ini begitu sangat mengerikan. Rasa frustasi dan rasa yang sangat depresi membuat Anastasia sudah di luar batas kendali dan dia dikendalikan oleh sebuah emosi yang begitu sangat tinggi. Anastasia kemudian membeli beberapa liter bahan bakar bensin dan dia membaginya ke beberapa kantong plastik untuk memudahkannya. Setelah itu Anastasia kemudian kembali datang ke rumah dari pacarnya dengan tanpa mengabari dan memberitahukan kedatangannya. Dengan raut wajah yang sedikit ketakutan, tetapi dorongan rasa dendam yang begitu dalam membuatnya langsung menyirami halaman rumah dari Leonardi dengan bensin yang sudah dibelinya. Anastasia tidak berpikir secara sistematis, pikirannya sudah kalut dan psikologisnya hancur dengan begitu saja. Anastasia tidak memprediksi dengan apa yang saat ini dia lakukan, dirinya kemudian menyalakan sebuah korek gas dan berhasil membakar rumah dari pacarnya. Rumah yang dijadikan sebagai bengkel motor tersebut memiliki beberapa barang yang sangat mudah terbakar. Hingga kejadian itu begitu sangat cepat dan api seketika langsung merangsek masuk dengan kobaran yang begitu sangat besar. Selain memiliki barang yang mudah terbakar, di sana juga terdapat beberapa benda yang mudah meledak. Anastasia bisa melihat dengan sangat jelas kobaran api semakin membuat rumah itu terbakar dan dia juga sempat mendengar jeritan tangis ketakutan ibu dari pacarnya. Sebelum Anastasia melarikan diri, dia juga sempat mendengar beberapa ledakan yang cukup keras dari dalam rumah dan itu benar-benar sangat mengerikan. Anastasia selanjutnya berjalan meninggalkan rumah tersebut dan berjalan dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Di dalam pikiran dokter muda itu kehidupannya sudah selesai, dendamnya sudah terbalaskan kepada pacar dan sisi rumah yang ada di dalamnya. Anastasia kemudian berpikir untuk menghabisi hidupnya dengan cara berjalan di pinggir tol. Dia sudah pasrah dengan akhir cerita semua ini. Rasa amarah dan juga rasa frustasi yang sangat besar membuatnya benar-benar menjadi tidak terkendali. Namun sebelum dirinya berhasil untuk menabrakkan diri ke sebuah mobil, Anastasia kemudian berhasil diselamatkan dan diamankan oleh beberapa pihak. Anastasia kemudian dibawa ke kantor kepolisian dan aksi yang sudah dirinya lakukan terhadap keluarga pacarnya akhirnya bisa terungkap. Anastasia kemudian menjalani serangkaian peradilan hukum. Dia harus bertanggung jawab dengan semua yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di Pos Berita Nasional, Anastasia divonis hukuman seumur hidup di dalam penjara karena aksinya termasuk sebuah kejahatan yang sangat luar biasa hebat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting. Terlebih hubungan persetubuhan di luar pernikahan akan memicu polemik yang sangat mengerikan. Hubungan itu adalah sesuatu yang buruk dan perbuatan buruk pasti akan berakhir dengan keburukan yang nyata adanya. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional.
Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.